Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Momon di sini dalam kisah misteri dan pengalaman nyata di channel Kembang Setaman. Terlebih dahulu ucapkan hai untuk para penghuni gaib dimanapun kalian berada. Kisah kali ini datang dari pengalaman nyata seseorang bernama Naila Nai, atau kalian bisa langsung kunjungi Facebooknya. Dan jangan lupa follow juga akunnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa berikan dulu jempol kalian dengan cara like, komen, dan subscribe untuk menambah daya magis pada channel ini. Dan kisah untuk kali ini berjudul Hantu Nenek Penunggu Bekas Umur Tua. Tanpa harus berlama-lama lagi, mari kita tebar misteri. Ini kisah nyata yang aku alami waktu kelas 4 SD. Ceritanya pada saat itu bertepatan dengan malam Jumat. Biasanya, kalau malam Jumat aku suka tidur sama mama dan adik aku di kamar depan. Karena kebetulan bapak aku sedang gak ada di rumah. Pulangnya 2 minggu sekali. Itu pun kalau pulang biasanya Sabtu Minggu. Nah, awalnya pas malam Jumat seperti biasa kita sholat. Habis sholat, kita terus ngaji. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya, makan dan nonton TV sampai jam 9 malam. Setelah pada jam 9 malam, aku langsung pergi ke kamar tidur yang ada di dekat ruangan TV. Biasanya aku kalau tidur, pintu suka aku bukain dikit. Dalam pikiranku kalau ada apa kan bisa lari. Tapi pas waktu itu pintu kamar aku kunci, lalu aku rebahan di kasur dan malam pun semakin larut. Mataku belum ada tanda ngantuk, terus akhirnya aku pura-pura tidur sampai aku ketiduran. Dan apa yang terjadi? Ternyata aku kejatuhan erap-erap, mau teriak susah banget. Pas aku melek, dari kamar aku melihat sosok nenek-nenek. Badannya bongkok, rambutnya panjang dan bawa tongkat. Dari jendela kamar, masuk ke kamar aku dan menghampiri aku. Aku sekuat tenaga teriak minta tolong pada mamaku. Tapi nggak bisa. Pas si nenek itu menghampiri aku, katanya, "Ayo ikut sama nenek." Di situ aku baca ayat kursi sebisa mungkin. Terus aku nggak sadarkan diri sampai pagi. Pas pagi bangun aku buka pintu, langsung ke kamar mama, dan aku ceritain semuanya ke mama. Dari kejadian itu selang 2 minggu, aku sering kesurupan dan gak sadarkan diri. Sampai aku ngamuk, pengen makan daging mentah. Sampai-sampai kakiku dipakaikan tambang biar gak pergi kemana-mana. Hampir 3 bulan lamanya, aku sakit terbaring di tempat tidur. Udah berbagai cara mamaku berobat ke ustadz, tapi hasilnya gak sembuh. Sampai suatu saat, ada orang yang datang ke rumah mamaku dan nawarin pergi ke ustadz yang jaraknya lumayan jauh. Dari situlah aku dibawa kedua orang tuaku berobat pakai mobil touring. Di sini namanya bak terbuka. Singkat cerita sampailah aku ke tujuan Pak Ustadz itu. Disitulah kepala aku dipegang dan dibacakan ayat suci Al-Quran. Dan apa yang terjadi? Aku kembali mengamuk dan pengen makan daging mentah. Sampai aku tak sadarkan diri. Kata mamaku ternyata kamar yang aku pakai sekarang ini ternyata dulunya bekas sumber air yang mengalir dan bekas sumur tua. Kata Pak Ustadz yang meruqyah aku, di situ ada sosok nenek-nenek yang menunggu sumur tua tersebut. Si nenek penunggu sumur itu pengen bawa aku pergi bersamanya. Makanya dia selalu ikutin aku sampai aku sakit. Setelah aku berobat ke Pak Ustadz itu, berjarak 2 bulan aku sembuh dan bisa sekolah lagi. Semenjak kejadian itu, aku tidak pernah lagi menempati kamar itu untuk tidur. Aku tidak pernah lagi berani tidur sendirian sampai aku kelas 1 SMP. Baru mama dan bapak aku memutuskan pindah dari rumah itu. Rumah yang sempat aku tempatin itu dulu berbentuk rumah panggung dan sekarang dijual ke orang. Setelah sempat beberapa kali ganti pemilik, rumah itu beberapa waktu dibiarkan kosong. Sampai akhirnya rumah itu dirubuhkan. Sekarang tanahnya bekas rumah itu dijadikan tempat nanam pohon pisang. Menurut kesaksian warga, masih sering ada penampakan sosok nenek-nenek berpostur bongkok dan membawa tongkat keluar masuk perkebunan pisang itu, terutama menjelang maghrib. Sosok itulah sosok yang sama yang menggangguku sewaktu kelas 4 SD. Sampai sekarang umurku sudah menginjak 24 tahun dan syukurnya sosok tersebut tidak pernah menggangguku lagi. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Tunggu juga kisah mistis dan pengalaman nyata berikutnya. Semoga kisah kali ini bermanfaat untuk temani harimu bersanding hidup dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Teruslah menebar misteri dan salam Kembang Setaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.